Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita, mari kita mulai ibadah kita pada saat ini. Saudaraku yang kekasih, ketemu lagi dengan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Sekalipun kita beribadah lewat online, saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Nah kekasih Tuhan, hari-hari ini kita perlu banyak berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan efektif. Nah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah bagaimana supaya doa kita efektif. Bagaimana supaya doa kita efektif.
Ada banyak orang berdoa nggak terjadi apa-apa. Ada banyak orang yang berdoa tapi tidak terjadi sesuatu. Nah, hari ini mari kita akan belajar bagaimana caranya supaya doa kita doa yang efektif. Yang pertama, ketika kita berdoa maka kita harus memiliki hati yang suci. Jadi hati yang suci. Karena kalau hati kita suci, kudus, maka itu berarti bahwa kita bisa menghampiri Tuhan tanpa takut, tanpa gentar karena hati kita suci. Pada waktu hati kita suci, dikuduskan, dimurnikan oleh Tuhan, maka kita tidak akan sungkan-sungkan datang kepada Tuhan karena hati kita sudah dibenarkan, hati kita sudah disucikan oleh Tuhan. Nah, mari kita melihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat Tuhan dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, firman Tuhan katakan bahwa siapakah yang boleh menghadap Tuhan? Yang murni hatinya, yang bersih hatinya, yang suci hatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, supaya doa kita efektif, Anda kalau mengusir setan yang namanya setan itu, setan paling takut apabila Anda itu memiliki hati yang suci, memiliki hati nurani yang murni. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat 18-19. Mazmur 66 ayat 18-19, firman Tuhan katakan begini. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ayat yang ke-18, ya, firman Tuhan katakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, maka tentulah Tuhan tidak mendengar. Maka hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, maka tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi kalau ada hati Anda yang belum bersih, yang belum murni, ada punya niat jahat, maka datang kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mendengar doa yang murni, yang suci hatinya. Jadi supaya doa kita efektif, yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang suci. Lalu yang berikutnya, yang kedua, iman yang teguh. Jadi ketika Anda memiliki iman yang teguh, maka itu adalah merupakan persyaratan untuk doa kita menjadi doa yang efektif. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Firman Tuhan katakan di sini bahwa apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, iman yang teguh, percaya yang mantap, penuh kepercayaan, jadi tidak setengah-setengah. Anda kalau berdoa jangan setengah-setengah. Anda kalau berdoa jangan ragu-ragu. Karena doa yang efektif ini adalah yang kedua, apabila Anda memiliki iman yang teguh, percaya penuh, tidak ragu-ragu. Nah, beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, kita pernah berdoa untuk mengusir setan. Ada satu orang yang dia berdoa mengusir setan, itu setannya nggak takut sama sekali. Apa loh? Kamu aja tadi katanya marah-marah. Akan saya mau keluar, saya mau masuk pada diri kamu. Bayangkan saudara. Nah, jadi iman yang tangguh ini, yang mantap, percaya yang sungguh ini membuat setan lari terbirit-birit. Jadi firman Tuhan katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Jadi penuh kepercayaan, jadi doa yang efektif itu adalah apabila Anda berdoa penuh kepercayaan.
Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan selama ini kalau Anda berdoa penuh kepercayaan? Bagaimana kalau seandainya doa Anda belum didengar? 2 hari misalnya, 3 hari misalnya, 4 hari misalnya, masih tetap berdoa, masih tetap percaya, tidak akan pernah goyah. Jadi saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, apalagi di masa pandemi ini waktunya kita berdoa dengan penuh kepercayaan. Jangan pernah ragu-ragu datang kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan berdoa dengan penuh kepercayaan. Engkau akan menerima apa yang kau doakan. Jadi penuh kepercayaan. Itulah persyaratan kedua tentang doa yang efektif. Lalu yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ternyata ada banyak orang kalau berdoa itu, aku berdoa amin. Akhir daripada doa itu selalu disebutkan, saya meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau yang selama ini sering sekali itu tidak mengucapkan doa di dalam nama Tuhan Yesus, ini waktunya Anda menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13, firman Tuhan katakan begini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Apa yang kamu minta di dalam namaku, di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Jadi kalau misalnya Anda berdoa untuk pekerjaan, Anda berdoa misalnya untuk jodoh, berdoa untuk rumah tangga, untuk makan atau minum. Nah ketika Anda berdoa selalu diakhiri aku meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan kalau selama ini tidak mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus? Firman Tuhan ini mengingatkan kita, ternyata yang namanya nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama yang berkuasa. Jadi kalau Anda meminta dalam nama Tuhan Yesus. Ada dulu pernah kami pelayanan di satu tempat, di tempat itu ada seorang anak kecil. Mungkin secara manusia itu dia kalau berdoa buat seseorang yang kerasukan setan, mungkin dia itu bisa dicekik kali. Tapi pada waktu dia bilang aku minta dalam nama Tuhan Yesus keluar kamu. Dalam nama Tuhan Yesus itu setannya keluar. Takut lalu dia keluar. Karena apa? Disebut dalam nama Tuhan Yesus. Nah lalu yang keempat, doa yang efektif yang keempat adalah meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini berdoa hanya memuaskan hawa nafsunya, berdoa supaya memenuhkan keinginannya sendiri, tetapi bukan kehendak Tuhan. Anda mungkin bertanya, Pak Pendeta, apa sih doa yang menurut kehendak Tuhan? Kalau Anda berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa di tengah-tengah keluarga Anda, itu adalah kehendak Tuhan. Kalau Anda berdoa supaya jiwa-jiwa diselamatkan di tengah-tengah keluarga Anda, itu adalah kehendak Tuhan. Anda berdoa supaya Anda menemukan damai sejahtera, ada jalan keluar, itu adalah damai sejahtera. Nah, maka hari ini berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kita berani kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa kehendaknya adalah supaya keluarga diselamatkan. Jadi kita berani meminta kepada Tuhan, percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Pada waktu kita percaya itu adalah kehendak Tuhan, maka kita memintanya kepada Tuhan karena kita tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau Anda berdoa kepada Tuhan supaya doa Anda efektif, yang keempat ini adalah tanya dulu dalam hati Anda, apakah Anda minta itu adalah untuk supaya itu menurut kehendaknya?
itu pasti didengar oleh Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, supaya doa kita efektif, mari kita belajar supaya kita jangan melanggar ketentuan firman Tuhan. Ada kalanya pada waktu kita berdoa. Misalnya contoh, ya mungkin terlalu ekstrim. Tuhan, saya mau butuh helikopter. Padahal Anda sendiri nggak tahu di mana nanti parkirnya. Atau mungkin Anda sendiri misalnya, wah saya mau beli ini supaya nanti gaya-gaya saya. Nah, ini kan kalau yang namanya, kalau Anda memiliki sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan, kehendak Tuhan, pasti Tuhan bilang aku akan berikan, meminta sesuai dengan kehendak. Jadi kita berani meminta sama Tuhan. Jadi hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya doa kita yang efektif. Maka Anda mengikuti poin-poin yang saya sampaikan. Yang pertama tadi adalah firman Tuhan katakan hati yang murni, hati yang kudus. Lalu yang kedua iman yang teguh. Lalu yang ketiga dalam nama Tuhan Yesus. Lalu yang keempat meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik kekasih Tuhan, ini waktunya kita berdoa buat firman Tuhan yang saya sampaikan, supaya firman Tuhan yang saya sampaikan boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Mari tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Ajari kami senantiasa Tuhan supaya doa kami efektif. Biarlah setiap kami hari ini Tuhan memiliki hati yang murni ketika kami berdoa kepada Tuhan. Biarlah setiap kami ya Tuhan memiliki hati yang suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ajari kami senantiasa supaya pada waktu kami berdoa dengan penuh kepercayaan. Kami berdoa Tuhan tidak goyah Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami. Dan ajari kami juga berdoa supaya kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, karena nama Yesus adalah nama yang dahsyat. Ajari kami juga ya Tuhan supaya kami meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah kami memintanya karena yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, supaya firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan memberikan kita kekuatan yang baru dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat dari Bapa kita. Mari angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.